warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, kembali lagi di podcast Cihan bersama Cihan tentu saja, dan selamat pagi supaya kita selalu memiliki energi dan semangat di pagi hari. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa nih pada episode motivasi kehidupan. Kira-kira siapa ya? Tidak usah berlama-lama, kita sambut narasumber kita, tamu dengan kita pada pagi hari ini yang luar biasa, Mas Sudin. Tepuk tangan dong untuk Mas Sudin. Halo, selamat pagi Mbak Citra. Pagi Mas Sudin. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Citra. Oke, nah Mas Sudin ini adalah seorang mahasiswa dari Universitas 11 Maret Surakarta atau biasa kita sebut dengan UNS. Nah, boleh dong Mas spill kegiatan saat ini kira-kira lagi ngapain aja? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya Mbak Citra. Seperti Mbak Citra bilang tadi, saya merupakan mahasiswa dari Universitas 11 Maret, khususnya semester 4 dari Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2021. Nah, buat asal saya itu ada di Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk gitu. Nah, buat kesibukan saat ini ya seperti halnya mahasiswa pada umumnya, saya juga berkuliah di Prodi Bimbingan dan Konseling, dan juga selain berkuliah saya juga aktif dan ikut gitu di organisasi-organisasi tingkat kampus gitu. Waduh, luar biasa. Organisasi tingkat kampus. Nah, mari kita kepo ini. Lagi ikut Ormawa apa, Mas? Sebutannya benar Ormawa ya, Mas ya? Iya benar. Kalau di UNS sebutannya dari Ormawa. Ormawa UNS. Nah, kira-kira untuk posisi atau jabatannya terdengarnya luar biasa ya, luar biasa sekali nih Mas Udin. Sepertinya menempati sebuah posisi yang cukup tinggi di dalam kemahasiswaan di UNS. Oke, gimana ya kalau bilang posisi itu sebutannya jangan posisi gitu, karena ketika kita di organisasi itu kita ibaratnya sama, cuman yang membedakan mungkin kita ya tetap sama-sama belajar, yang membedakan kita ada sebuah tingkatan gitu aja gitu. Kalau sebutan posisi itu ya kayak pemain sepak bola, nanti ada tugasnya masing-masing ya gitu. Karena kalau di UNS di Ormawa mungkin saya menyebutnya sebagai sebuah tingkatan gitu aja ya, sebuah tingkatan atau sebuah, kalau jabatan ibaratnya terkesan kayak kita bekerja ya jabatan. Nah, kalau di Ormawa saya sebutnya sebuah kita mendapatkan amanah gitu, entah amanah itu kita sebagai pemimpin, amanah itu kita sebagai apa ya, pelaksana tugas atau sebagai staff, itu semuanya adalah amanah yang dititipkan kepada kita gitu. Nah, di ONS kebetulan alhamdulillah juga dipasrai atau dikasih amanah itu menjadi ketua atau menjadi pemimpin di Ormawa, KIP dan bidik misi. Kalau di UNS itu sebutannya Komadisi Smart gitu, keluarga solid, mahasiswa, bidik misi, dan KIP kuliah Universitas 11 Maret gitu. Waduh, luar biasa ya, sebagai seorang pemimpin atau ujung tombak nih dari Ormawa di UNS. Tadi Komadiksi ya Mas untuk nama Ormawanya. Nah, luar biasa sekali. Pasti seorang pemimpin ini memiliki dong karakteristik yang mungkin kalau misalkan karakteristik kepemimpinan yang saat ini Mas Udin miliki dan apa ya, Mas Udin jalankan secara realnya untuk keseharian itu gimana Mas? Oke, sebuah karakteristik ya. Kalau berbicara karakteristik itu pastikan sebuah ciri dari seseorang tersebut. Nah, dari sini karakteristik seorang pemimpin itu pasti mereka itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dari segi mereka memimpin, dari segi mereka itu untuk memimpin pada organisasinya itu pasti memiliki cirinya masing-masing. Nah, kalau dari saya sendiri yang ini ya mungkin yang saya terapkan ya, ketika saya memimpin di Komadisi, yaitu saya memposisikan gimana saya itu bisa menjadi seorang pemimpin, juga bisa menjadi seorang teman untuk anggota-anggota saya, sehingga karena seseorang pemimpin itu ada dua kalimat, ada dua kata, yaitu dihormati atau takut gitu. Nah, yang saya di sini kalau seorang pemimpin itu ditakuti, pasti pemimpin tersebut itu ketika dengan anggotanya itu mereka lebih ditakuti. Jadi ketika pemimpin ini udah tidak menjadi pemimpin, maka dari anggotanya ini tidak akan takut pada pemimpin ini. Nah, maka dari sini saya menekankan bahwa ketika seorang pemimpin itu jangan
mengibaratkan pemimpin itu harus ditakuti, tapi harus dihormati. Karena orang itu bisa menghormati kita itu karena mereka itu menganggap bahwa kita itu adalah mampu atau bisa belajar bareng sama mereka gitu. Jadi yang saya terapkan di sini ya kita belajar bareng-bareng gitu. Karena seorang pemimpin atau ketika kita memimpin dalam organisasi, ibaratnya organisasi ini itu adalah sebuah miniatur ketika kita nanti terjun ke masyarakat setelah dari dunia perkuliahan. Karena kalau kita dari pemimpin itu menuntut dari anggota kita itu untuk menjalankan proker itu yang sangat ideal, yang sangat bagus menurut kita, apa gunanya punya anggota? Mending kita aja yang mengerjakan proker tersebut. Sehingga di sini saya menekankan pada anggota-anggota saya itu kalau bahwa ketika ada proker ya udah dijalankan aja semampu kalian itu seperti apa dan hasilnya itu seperti apa itu sekuat atau semampu kalian masing-masing. Karena kalau kita menuntut sesuai yang kita inginkan, mereka pasti ya kapasitas orang itu beda-beda. Dan seperti saya bilang di awal bahwa organisasi itu sebuah tingkatan. Karena saya ini udah menjadi tingkat kedua, sehingga saya udah pernah menjalankan proker tersebut, sehingga ketika proker kedua itu dijalankan pasti saya menginginkan yang lebih dari yang sebelumnya. Tapi untuk mereka itu adalah hal-hal yang baru mereka dapatkan, sehingga ya udah mereka jalankan aja. Karena namanya dari organisasi itu miniatur, namanya miniatur itu kita belajar, ya namanya belajar itu pasti nggak harus sempurna. Namanya kita belajar kayak kita ujian gitu ya kan, nggak harus kita mendapatkan nilai 100, nilai 80 70 itu nggak apa-apa. Karena dari nilai 80 70 ketika mereka nanti ke tingkat berikutnya lagi, mereka akan siap dan mereka akan perbaiki di tingkat berikutnya gitu. Jadi di sini saya menekankan itu ya apa yang kalian bisa silakan dilakukan, apa yang mampu kalian silakan dilakukan. Nanti hasilnya itu kita lihat bareng-bareng, kita evaluasi, nanti kita perbaiki untuk di kedepannya gitu. Waduh, luar biasa ya. Jadi seorang pemimpin, karakter kepemimpinan yang Mas Udin saat ini sedang mencoba untuk hadirkan juga ya dalam diri adalah seorang pemimpin yang dihormati bukan karena ditakuti karena posisi atau jabatan, tapi berdasarkan kapasitas diri. Selain itu juga seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau untuk belajar dari yang kemarin, kesalahan yang nilainya 70 atau 60 bisa ditingkatkan di proses berikutnya, seperti itu ya Mas. Oke, nah kalau untuk sebagai mahasiswa kan pasti kita selain organisasi juga harus dong di akademik. Nah untuk Mas Udin sendiri kesibukan di akademiknya bagaimana nih Mas? Oke, kesibukan untuk akademi ya pastinya seperti tujuan kita bersama, bahwa ketika kita pamit pada orang tua untuk kita berkuliah di Solo ini, di UNS ini kan pastinya adalah untuk berkuliah. Nah untuk organisasi itu adalah hal yang kesamping atau hal kedua tujuan kita untuk di UNS ini. Nah makanya dari segi akademik ketika kita itu terjun di kuliah ya udah tujuan kita itu adalah kuliah. Makanya saya ketika mungkin proker atau program kerja ketika di kepemimpinan itu ya saya tekankan bahwa kalau memang jadwalnya kuliah ya udah kuliah gitu. Nah seperti itu, sehingga kita harus imbang antara perkuliahan dan juga organisasi gitu. Yang kalau dari saya sendiri mungkin saya merasa bahwa diri saya itu di perkuliahan itu juga nggak begitu pintar juga, karena saya rasa di sini di perkuliahan itu yang kita dapatkan adalah aksinya, bukan hal materi-materinya. Materi-materi kita terima, lalu apa hal yang dari materi itu kita bisa terapkan, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan ketika kita keluar dari dunia perkuliahan, kita itu bisa mendapatkan hal atau aksi yang bisa kita berikan. Sehingga mohon maaf di sini kalau saya berbicara bahwa orang yang hanya berkuliah saja atau hanya mendalami materi di bangku kuliah itu menurut saya kurang gitu. Jadi saya sendiri di sini dari dunia perkuliahan itu saya terapkan bahwa saya menggali materinya di perkuliahan, walaupun saya mungkin di perkuliahan itu nggak begitu pandai, tapi saya yakin saya bisa nanti ketika saya keluar dari UNS itu ada yang harus saya dapatkan. Karena dulu guru saya itu pernah berpesan pada saya bahwa ketika kamu nggak pandai dalam hal perkuliahan, kamu nggak pandai dalam kelas, tapi carilah hal-hal lain yang bisa kamu terapkan atau yang bisa kamu dapatkan, sehingga ketika kamu ditanya telah lulus dari UNS, hal apa yang kamu dapatkan? Ada, oh ini loh yang saya dapatkan. Itu bukan hanya ketika kamu lulus di UNS, apa yang kamu dapatkan? Ijazah, itu pasti. Ijazah atau kelulusan itu pasti kita dapatkan. Tapi dibalik semua itu hal-hal yang lain yang bisa kita eksplor di dunia kampus itu bisa kita dapatkan. Karena
di dalam dunia kampus itu kita bisa mendapatkan atau kita bisa menjadi tipe-tipe mahasiswa. Kayak yang pertama, kita itu bisa di bidang perlombaan. Yang kedua, kita di bidang organisasi. Dan yang ketiga, itu kita bisa di bidang keagamaan. Nah, dari tiga ini itu kita bisa dapatkan. Dan saya juga pernah mendapatkan pesan juga. Dari tiga ini, kita itu maksimal hanya bisa dua. Itu. Mungkin pun tiga itu bisa. Dan itu jarang orang bisa ketiga-tiganya. Tapi maksimal itu dua bisa kita dapatkan di akademik maupun di organisasi. Nah, di sini saya lebih menekankan itu untuk di prestasi sama organisasi, sehingga mungkin saya juga ikut-ikut lomba, mencoba ikut lomba, juga ikut organisasi karena saya ingin mengeksplor diri saya manakah dari dua hal ini yang paling bisa imbang atau paling bisa saya dapatkan gitu. Jadi nggak hanya perkuliah aja, karena kalau perkuliahan itu adalah hal yang wajib kita dapatkan gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi termasuk orang yang rugi ya Mas, mahasiswa yang tidak bisa atau kurang mampu mengeksplor diri. Mungkin jadi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta sebagai organisator. Karena dengan kita mengikuti perlombaan atau dengan kita berorganisasi, pasti banyak sekali ilmu yang didapat. Apalagi itu tentang praktik-praktik secara nyata, bukan hanya teori di kelas. Tapi di samping itu juga karena kewajiban kita di UNS sebagai mahasiswa, sehingga kita tetap harus menomorsatukan akademik ya untuk kegiatan-kegiatannya. Oke, luar biasa sekali. Nah, berikutnya nih Mas, karena tadi kita pasti sudah mendengarkan ya mengenai Mas Udin bagaimana, itu kan sangat luar biasa sekali. Nah, kira-kira apa sih yang bisa menjadikan Mas Udin sebagai seorang yang seperti sekarang ini, lika-liku kehidupan seperti apa yang pernah dijalani sebelum-sebelumnya? Oke, ya. Jadi ketika seseorang mungkin bisa memandang orang A ini sekarang udah bisa kuliah di UNS, orang A ini sudah semester 4, pasti mereka bilang, wah enak ya kamu sekarang udah semester 4, kamu udah bisa kuliah di UNS. Tapi dari kata enak itu mereka nggak tahu hal apa aja yang udah dikorbankan, yang udah dirasakan untuk bisa mencapai di titik ini gitu. Proses-prosesnya ya Mas? Iya, proses-prosesnya itu mereka tidak memandang proses-prosesnya. Yang mereka pandang sekarang itu hanyalah capaiannya aja. Hasil akhir yang mereka dapatkan itu mereka pandang. Kayak contoh, ada orang yang pulang dari Taiwan, mereka kaya di desanya, pasti bilang, wah enak yo, kalian atau kamu kerja di Taiwan sekarang pulang jadi kaya. Tapi dibalik semua itu mereka nggak tahu hal yang apa yang mereka korbankan ketika di Taiwan, hal apa aja yang udah mereka rasakan, sakit, jatuh bangun di Taiwan itu seperti apa mereka nggak tahu. Nah, dari situlah mungkin sekarang saya bisa kuliah di UNS, bisa seperti ini, itu ya karena hal-hal yang udah saya lakukan di masa lalu itu mungkin saya sekarang baru sadar bahwa itu akan berdampak pada saya sekarang. Contoh ketika saya mau masuk UNS itu nggak serta-merta langsung diterima aja gitu. Nah, mungkin kalau boleh cerita, ketika saya mendaftar di UNS itu sebelumnya kalau Mbak cerita dulu, diterima di UNS jalur apa? Jalur mandiri Mas. Oke, jalur mandiri. Berarti kita sama jalur mandiri. Jalur mandiri itu adalah jalur yang paling akhir gitu. Nah, kalau Mbak cerita dulu jalur mandiri, jalurnya pakai nilai. Oh, saya tes lagi. Oh, tes CBT. lagi. Oke. Nah, dan ini saya juga merasakan bahwa saya terima jalur mandiri ini itu karena hal-hal yang udah saya lakukan di masa lalu. Karena saya diterima di jalur mandiri UNS itu adalah di jalur kepemimpinan muda atau di jalur ketua pramuka. Saya nggak pakai nilai, nggak pakai tes, pakai sertifikat jadi ketua pramuka gitu. Nah, makanya itulah. Sebelumnya itu saya juga ditolak SNMPTN, ditolak SBMPTN, ditolak mandiri lainnya. Ada hampir sekitar 8 universitas dulu yang saya daftari, itu semuanya nggak diterima. Dan ada satu yang keterima sebelum di UNS, itu ada salah satu universitas itu, namun saya di situ harus membayar sejumlah uang yang besar gitu, sehingga dan deadline-nya pun itu sangat mepet. Dan itu sempat mau saya lepaskan, namun saya dikasih atau diberi arahan oleh ketua yayasan dari saya itu untuk tetap memperjuangkan ini dulu, karena hal apapun yang kita dapatkan sekarang dan itu masih bisa ada celah untuk kita perjuangkan dulu sampai nanti di titik akhir, bila itu udah nggak bisa diperjuangkan ya udah itu kita lepaskan. Maka dari itu ketika itu saya disuruh ketika itu misal hari Senin kalau nggak salah, itu saya malam minggu itu ditelepon
kamu bisa nggak besok berangkat ke kota A ini untuk memperjuangkan ini gitu. Nah, saya sendiri juga ketika saya masih SMA dan saya nggak tahu jalur ke sana karena ini ibaratnya luar kota gitu. Nah, terus saya ditantang gitu, ya udah saya berani, saya berangkat pagi naik motor sama teman saya ke sana memperjuangkan itu. Saya nembusin ke wakil dekan, ke rektorat, saya udah bikin surat. Dan yang bikin saya sakit itu adalah ada salah satu pegawai dari universitas tersebut itu bilang bahwa kalau mandiri ya mandiri mas, harus bayar, nggak bisa kuliah di sini tanpa bayar. Nah itu menjadi kayak apa ya, menjadi titik balik pada saya bahwa apakah kuliah itu harus membayar gitu. Nah itulah Motivasi ya Mas justru. iya sebuah motivasi. Jadi terkadang tamparan seseorang atau omongan seseorang itu bisa menjadi motivasi kita untuk bangkit gitu. Nah dari situ ya sudah, saya pulang di sana di kosnya teman saya di daerah sana, lalu besoknya kembali ke situ lagi dengan saya membawa pesan dari dosen di universitas tersebut untuk kasih surat ke bagian rektorat. Nah saya kasih, habis itu udah nggak ada balasan. Dan itu saya ditanya bahwa terus langkah kamu sekarang itu apa? Saya bilang bahwa saya pernah berjanji pada ibu saya itu adalah ketika saya kuliah, karena saya dulu itu kuliah itu nggak, ibaratnya nggak diperbolehkan untuk kuliah karena mengenai hal ekonomi, sehingga saya bilang pada ibu saya ingin daftar kuliah, toh nanti ketika saya di kuliah itu membayar, saya akan keluar. Nah ini terbukti di sini, ini pembuktian di sini disuruh membayar dengan nominal yang melebihi 10, nominal 10 juta melebihi itu. Saya bilang ya udah, memang kalau ini udah saya usahakan, ikhtiarnya udah saya jalankan, saya udah sampai sini, ya udah kalau ini nanti nggak bisa berhasil, ya udah saya lepaskan, saya akan cari lagi, karena saya yakin dari hal ini, dari sebuah permasalahan itu pasti ada hikmah di balik semuanya. Sehingga setelah itu juga alhamdulillahnya ada UNS buka jalur ketua pramuka, dan itu di luar pemikiran saya juga ada jalur seperti ini. Saya dulu ketua pramuka, saya masukkan, dan nilai saya adalah IPA, dan saya memilih jalur sosum, prodi sosum kan otomatis kalau dipikir antara IPA sama sosum itu sangat berbeda jauh. Nilai mana yang mereka ambil dari nilai saya untuk dimasukkan sosum? Dan alhamdulillahnya ya kalau memang ini rezeki dan saya diterima di UNS ini gitu. Sehingga di sini saya meyakini bahwa sebuah usaha atau lika-liku usaha itu harus kita lakukan terus, kita lanjutkan terus. Contoh ketika kita mau berangkat kuliah, misal jaraknya dari asrama saya ke UNS itu sekitar 10 menit, dan itu pasti di perjalanan itu ada banyak hal yang pasti akan saya alami. Contoh macet, contoh ban bocor. Nah yang terpenting adalah ketika hal-hal tersebut itu kita jalani atau kita lakukan, itu jangan pernah kita berhenti di situ. Karena kalau kita berhenti, kita ibaratnya menyerah sebelum kita berperang. Nah makanya misal banyak bocor, ya udah kita tambalkan ban, lalu kita lanjut lagi perjalanan, karena suatu saat ada hikmah di balik semua hal yang telah kita lakukan gitu. Luar biasa ya. Jadi pengalaman, beranjak dari pengalaman kita memiliki pembelajaran. Jadi belajar itu nggak hanya di kelas, nggak hanya secara formal, tapi juga bisa informal, non formal, bahkan apa yang kita lakukan dalam keseharian. Intinya adalah apa yang kita perjuangkan dan motivasi awal kita untuk meraih kesuksesan itu melalui berbagai proses. Kita nggak boleh berhenti di tengah jalan sampai kita menuju ke tempat yang dimana kita bisa usahakan secara maksimal, kita upayakan dan ikhtiarkan secara maksimal. Kita harus tetap untuk berupaya, seperti itu ya Mas, yang luar biasa sekali. Nah mungkin ada nih kalimat atau motivasi untuk teman-teman semua yang mungkin saat ini kan sedang dibuka juga ya jalur mandiri di berbagai universitas. Nah mungkin bisa nih salah satu mungkin menjadikan motivasi kepada teman-teman yang saat ini sedang berusaha untuk mencari perkuliahan. Oke, mungkin buat teman-teman saya cuma berpesan aja ya, kayak hal-hal yang kita lakukan sekarang itu adalah akumulasi dari hal-hal yang udah kita lakukan di masa lalu. Dan juga hal yang telah kita lakukan sekarang itu adalah yang akan menentukan kita di masa depan. Sehingga untuk sekarang kita udah sadar bahwa diri kita itu sudah dewasa, maka dari itu lakukanlah hal-hal yang terbaik dan yang menurut kita terbaik, sehingga ketika nanti kita di masa depan kita akan mendapatkan hasil dari hal yang kita lakukan sekarang gitu. Luar biasa sekali ya, bahwasannya kita harus, motivasi itu bisa dari mana saja, dan selama kita berusaha dan berupaya pasti ya nantinya buah tidak akan mengkhianati
apa yang telah kita upayakan, Iya, atau betul. kita menanam apa itu pasti akan berbuah. Entah itu kapan ya, hanya saja tetap selalu kita upayakan supaya ada hikmahnya di akhir atau di ujung. Baik, terima kasih Mas Udin. Nah, dari yang kita dapatkan dari Mas Udin, banyak sekali pengalaman yang diceritakan, bagaimana usaha dan upayanya, dan kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa, dapat belajar dari berbagai macam hal, tidak hanya di kampus tapi juga bisa di kemasyarakatan, bahkan di kampus juga ada organisasi, pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kita sebagai muda-mudi harus selalu mengeksplor, apalagi di dunia perkuliahan nih. Jadi mungkin sebagai penutup, ada Mas kata-kata yang ingin disampaikan, mungkin satu kalimat atau berapa patah kata seperti itu sebagai penutup. Oke, mungkin penutup dari saya di sini ini adalah gimana ya? Ketika kita itu diberi kesempatan, ketika itu kita itu diberi waktu, maka manfaatkanlah waktu tersebut dan manfaatkanlah kesempatan tersebut karena kesempatan itu nggak akan datang dua kali. Jadi di sini hal apapun yang menurut teman-teman itu ingin dicapai, maka capailah, cobalah. Entah nanti hasilnya berhasil atau enggak itu urusan belakangan, karena kalau nanti kita berhasil ya alhamdulillah, kalau kita nggak berhasil berarti oh saya udah pernah mencoba hal tersebut sehingga saya ada pengalaman untuk mencobanya di masa depan, sehingga apapun kesempatannya ambillah selagi itu kesempatan yang terbaik. Oke, luar biasa sekali. Nah, kita sebagai seorang individu untuk menjadi pemimpin itu tidak harus memimpin orang lain, tapi juga untuk memimpin diri sendiri. Dan sebagai seorang pemimpin hendaknya jangan ditakuti karena jabatan, tapi dihormati akibat apa yang kita punya, kompetensi apa yang kita miliki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.